Nah, tentu ini bukan hal yang baru. Pembangunan-pembangunan yang kita kerjakan selama ini itu sudah menunjukkan ke sana. Sikap pemerintah apa? Itu yang paling penting. Nah, Pak Gubernur merancang satu desain untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, masalah pendapatan, masalah stunting, masalah-masalah yang berkaitan dengan itu, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Apa programnya? TJPS, tanam jagung, panen sapi. Pasti pertanyaannya, tanam jagung, panen sapi mau selesaikan kemiskinan apa? Mau selesaikan stunting bagaimana? Mau naik pendapatan bagaimana? Kalau kita tanam panen 1 ton terus ini, jual hanya 2.000, 3.000, bagaimana kita bisa selesaikan kemiskinan? Nah, ekosistem di TJPS Pola Kemitraan itu satu instrumen yang sudah dikerjakan 3 tahun ini dan sudah bisa memberikan hasil di berbagai tempat dan itu efektif. Penyelesaian masalah kemiskinan itu selalu datang dari bantuan beras. Selalu solusi kemiskinan apa? BLT. Solusi kemiskinan apa? Raskin. Itu bukan solusi. Itu penanganan emergensi. Tetapi fondasi ekonomi yang paling kuat harus dibangun adalah kapasitas. Aset-aset ekonomi harus dimiliki oleh petani. Petani hanya memiliki aset ekonomi lahan saja. Itu saja. Teknologi tidak punya, modal tidak punya, keterampilan masih belum optimal. Bisa kita lihat daripada sistem kerjanya, masih jauh dari mekanisasi, modernisasi. Dan kalau itu kita tidak rubah, tidak kita intervensi untuk menyempurnakan proses-proses kerja itu, maka apapun yang Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Seda kerjakan tidak akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Kenapa? Karena pola-pola seperti itu sudah berlangsung sangat lama. Tidak ada peningkatan kapasitas. Omong soal pertanian tuh, omong soal yang pertama luas tanam berapa? Skala ekonomi berapa? Ya 1 hektar. Produksinya berapa? 1 ton. Itu tidak bisa. Kalau 1 ton tanam jagung, uang hanya 4 juta. 4 juta kasih makan orang ada 4. Istri 1, bapak 1, anak 2. 1 orang dapat 1 juta. Dalam waktu 3 bulan. Bagi 3, 300.000. Batas garis kemiskinan berapa? 600.000. Miskin. Nah, kalau angka ini yang 1 ton tidak berubah, pola kerja tidak berubah, apapun yang Pak Bupati buat, Pak Seda buat, Bapak Dewan dong setuju anggaran semua, tidak akan berubah, apalagi 2 miliar. Ini minta maaf, ini Om bukan sebagai kepala dinas, ini Om sebagai gubernur ya Pak, izin. Kelihatan agak sedikit tajam, nanti Pak Padon tersinggung, kan ini kepala dinas ini ngomong apa? Ini Om sebagai gubernur. Nah karena itu memang ini mesti diperbaiki. Cara memperbaikinya tidak bisa juga hanya tanam jagung saja. Bagaimana mekanisme, manajemen. Makanya itu dibangun ekosistem. Sehingga kepala dinas itu punya kawan banyak. Urusan TJPS itu ekosistem. Kawan yang pertama, Bank NTT. Bapak Dirut izin. Bapak Dirut, kenapa kawan yang Bank NTT? Karena beliau yang ada duit. Nah, karena Bapak uang hanya 2M, kita juga menyadari bahwa kapasitas fiskal kita terbatas, fiskal gap kita jauh sekali, kita PAD hanya 2-3%, sisanya transfer daerah. Ya, kalau ada transfer ke daerah, kalau ada apa salah dengan APBN, mati kita semua. Karena itu kita perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga jasa keuangan. Salah satunya Bank NTT yang membackup kita sekian lama. Di situ segala macam kebutuhan, input, sarana produksi untuk bibit yang bagus, pupuk yang baik, pestisida, segala macam olahan itu ada di sini. 1 hektar 6 juta. Ambil 6 juta, tanam, panen, bayar. Nanti saya hitung sementara dengan pendapatan berapa. Yang kedua, kawan yang berikut siapa? Sudah tanam, hasilnya siapa yang beli? Ini kan masalah. Sekian lama yang kita hadapi itu tanam habis, dia tahu petani mau jual di mana. Betul Bapak Dewan? Nah ini kawan-kawan ini kan anggota Dewan ini kan kita tukar ketemu hampir tiap hari sudah nih. Nah, ini selalu mengeluh kurang ini panen hasil orang tidak beli. Nah kita siapkan pembelinya. Siapa itu pembeli ini? Pak Alan, berdiri Bapak. Bapak dong kenal ini Pak, kok petani dong. Nah, Pak Alan tidak dikenal, bahaya nih kalau Pak Alan tidak dikenal. Dia di kota sana. Nah, beliau yang akan beli semua jagung. Jadi semua benih yang ditanam tadi itu benih P21, ya itu pionir. Itu kapasitas produksi itu minimal 10 ton.
paling sedikit. Ya, tetapi kita targetnya 7 saja. Kalau 10 tidak capai nanti petani marah, 7 saja. Kalau 7 tidak capai, itu yang salah Pak Alan. Ya, pupuk kita siapkan. Pupuk apa? Pupuk non subsidi. Karena pupuk subsidi sangat ribet urusannya, ya, non subsidi. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa ini bisa mencapai 7 ton per hektar. Nah, ini kawan dua untuk selesaikan 2 masalah utama dalam pembangunan pertanian sekian lama. 1, biaya produksi untuk mencapai skala ekonomi. Kenapa harus bank terlibat? Karena dia uangnya cukup. Petani itu tidak mungkin bisa beli benih jamu hibrida secara cash. Beli pupuk non subsidi itu tidak punya kekuatan kekuatan ekonomi, ya. Mohon maaf, bukan kenapa-kenapa, tapi ini kapasitas finansial kita terbatas karena pendapatan per kapita kita itu di bawah 20 juta per kapita per tahun. Itu menjelaskan bahwa akses kepada teknologi itu sangat terbatas. Nah, kesadaran itulah yang kemudian kita bangun kerjasama dengan Bank NTT. Siapa lagi? Pak Kadis PU. Air tidak ada, Bapak Kadis, tolong dulu. Sumur, tolong sumur. Saluran, tolong bantu kita. Jalan-jalan yang perlu penanganan, tolong bantu. Supaya kalau panen kita bisa jalan. Peternakan, itu kita pun kawan. Dia setelah panen jagung, siap bibit ayam, bibit babi, bibit sapi. Jadi orang yang tidak tanam jagung, pelihara sudah babi dan ayam anak ini. Babi induk siapkan, ayam betina jantan siapkan, telur keluar, menetas semua, tunggu. Dia panen jagung ini, jual, ayam langsung masuk. Jadi apa? Ekosistem ekonominya berputar di desa yang bersangkutan. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai satu modernisasi dalam proses pembangunan pertanian untuk meningkatkan pangan dan ekonomi. Ya. Nah, ekosistem ini yang sudah disambut baik oleh Pak Sekda dalam sambutannya tadi. Ini benar baik sekali Pak Sekda. Kita mau lihat berapa ekspansi di musim tanam ini yang dikerjakan. 16.000 hektar itu kalau 1-2 ton, dia punya produksi hanya sekitar 20 sampai 25 ton. 25.000 ton. Itu ekonominya tidak ada pergerakan sama sekali. Lompatannya terlalu rendah pertumbuhannya. Tetapi kalau dia menuju ke 7 ton, 7 kali 16.000 hektar, itu paling tidak ada 90.000 ton. 90.000 ton kalau jual 1 kilo 4.000, maka ada 3,6 miliar. 60 miliar. Apa artinya 360 miliar? 360 miliar itu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau PDRB Malaka 5 triliun, 360 miliar itu pertumbuhan ekonominya langsung melompat di atas 5%. Ya, bisa 7-8%. Dalam waktu 100 hari, begitu panen jual semua petani dapat uang, ada penambahan barang dan jasa senilai 360 miliar. Pertumbuhan ekonomi langsung lompat ke 6-7%. Pendapatan masyarakat itu meningkat, kemiskinan dapat kita tekan dalam waktu yang relatif pendek. Ini pilihan sudah, tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena 80% masyarakat Belu urusannya dengan pertanian. Artinya basis ekonomi yang 5 triliun itu dibentuk, disumbangkan oleh 80% masyarakat petani yang ada di Kabupaten Belu. Itulah ekonomi Belu. Sehingga kalau ini kita tidak mau kerjakan dengan sungguh-sungguh, membangun jaringan kerjasama, membangun networking untuk mendapatkan pembiayaan dan pasar, sampai kapanpun kita kerja tidak bisa. Kecuali kita punya jasa industri pengolahan itu besar, ya, dan kemudian sumbangan-sumbangan datang dari berbagai macam pihak itu besar, itu masih bisa ada basis bobot ekonomi kita besar. Tetapi kalau disumbangkan pertumbuhan 7% disumbangkan oleh kelompok besar petani-petani kita, itu ekonomi yang berkualitas. Kenapa? Ada pertumbuhan, dia mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, kalau hanya disumbangkan oleh golongan pengusaha-pengusaha besar, itu dia tidak berdampak kepada masyarakat bawah. Karena itu walaupun pertumbuhan 10%, tetapi dia tidak berkualitas. Kenapa? Tidak ada redistribusi pendapatan sampai kepada masyarakat bawah. Sehingga tidak merubah situasi ekonomi di bawah. Tetapi kita mulai dengan ekonomi pertanian, melibatkan sebanyak-banyaknya petani, dan terutama
berapa banyak dari 34.000 yang terlibat dalam penanaman kelompok miskin, itulah yang akan menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sehingga Pak Kadis, Pak Sek, TJPS itu dicek orang miskin berapa yang ikut, dia tanam berapa, orang miskin berapa yang panen. Nah, itu mesti dicek supaya betul-betul kita fokus untuk menekan angka kemiskinan. Karena itulah indikator keberhasilan pembangunan itu ada di sana, yang diukur dari indeks pembangunan manusianya, salah satunya ukuran di pendapatan. Nah, tentu desain-desain seperti begini yang disiapkan oleh Bapak Gubernur dan strategis dikerjakan oleh kita semua, ini perlu mendapat respon dari kita, terutama yang pertama di level pemerintahan, kabupaten, kecamatan, sampai ke desa, masyarakat semua, tokoh-tokoh kita semua terlibat, gereja juga terlibat, untuk kita bisa memobilisasi semua sumber daya yang ada di Kabupaten Belu. Dafala ini kalau kita tarik sampai di pinggir sana, di sawah sana, ini satu kesatuan ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan yang besar. Kalau itu dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nanti Pak Sekda, ini lahan-lahan semua ini kita buka. Nanti kami kirim traktor roda 4 dari provinsi. Ya, supaya kita musim tanam. Ini hujan kan belum nih. Kita di sini belum nih. Sudah mulai hujan. Nanti kita kejar yang masih bisa kita buka supaya nanti itu semua bisa ditanam. Supaya bisa apa? Ada penambahan luas tanam. Penambahan luas tanam itu menambah jumlah produksi. Menambah jumlah produksi otomatis meningkatkan kapasitas ekonomi. Sebaliknya kalau tidak ada penambahan luas tanam, tidak ada produksi, tidak ada ekonomi. Itu sederhana seperti itu. Sehingga ukurannya itu kembali lagi ke tadi, bagaimana pemerintah Kabupaten Belu mengintervensi aktivitas sektor pertanian, memobilisasi sumber daya pertanian baik lahan maupun petani, berapa banyak yang terlibat, terutama dari 34.000 lebih kelompok miskin yang ada di Kabupaten Belu, sehingga kita dalam waktu yang singkat, sehingga 2004 masa periode kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kita bisa mencapai angka penurunan yang signifikan. Itu beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekarang Om sebagai kepala dinas. Iya. Itu 2 miliar itu pakai untuk intervensi petani berapa, pakai untuk bayar pegawai berapa? 2 miliar ya. Seluruh intervensi atau ada pemakaian untuk apa? Semua 19. Semua 19. Izin Bapak, 2 miliar itu khusus untuk pangan. Saya tadi Bapak Kadis tadi Jadi pangan. itu betul-betul langsung. Iya, ya. jadi kan totalnya semua 16 miliar, itu 9 miliar saja untuk gaji pegawai. Sisanya ada untuk prasarana, untuk sarana pertanian, untuk pangan dan seterusnya. Demikian Bapak. Yes. Berarti lu ada sekitar 300 ton, 300 hektar. 300 Yang sekian lah, 300 sekian hektar intervensi. Ya, untuk Pak Sek, ini ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan di sini, terutama untuk masuk di musim kedua. Kita lihat tadi ada cek dam, ya. Kalau ada kebutuhan pompa, Bapak juga, ya. Karena ini air kan di bawah, lahan di atas. Berarti mesti ada energi yang pindahkan air. Kami backup. Supaya bisa tanam jangan 1 kali, Pak, tanam 2 kali. Kalau tanam 1 kali, jumlahnya hanya 1. Kalau tanam 2 kali, jumlahnya 2. Kalau 1 hektar 6 ton, maka 1 tahun pendapatannya 12 ton. 12 ton itu artinya ekonominya sudah lebih mapan, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman pendamping lapangan untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan dengan teman-teman di peternakan untuk mempersiapkan bibit-bibit ternak seperti yang kami sampaikan. Supaya nanti 80 hari setelah tanam menuju ke 100 hari panen, itu ternak-ternak sudah dipersiapkan. Jadi begitu panen, Pak Alan datang timbang, uang timbang hasilnya 6 ton, 7 ton, uangnya diterima, disisihkan langsung ternak, diambil pulang pelihara. Ya, ini dengan Bapak Dandim nih. Bapak Dandim ini kan KUB. Ya, kita sudah lihat di sana. Itu banyak sekali. Tinggal nanti disiapkan paketnya untuk setiap hektar 25 ekor, duitnya berapa dari hasil panen itu. Untuk mulai melakukan ekspansi usaha ekonominya sehingga ketahanan ekonominya itu bisa lebih panjang. Karena kalau kita hanya tanam jagung saja, jagung habis, uang habis. Tetapi kalau kita bisa integrasikan dengan peternakan, habis jagung, ada ayam. Dari ayam menuju ke ternak kecil, bisa kambing, bisa babi. Habis ayam, masih ada babi, masih ada kambing. Tambah lagi ketahanan ekonominya. Dari situ kita akumulasi antara ayam dan ternak kecil, ayam dan babi, kita jual sebagian sedikitnya.
ambil ternak lagi, sudah kuat ekonomi rumah tangganya. Dalam waktu 1 tahun kita bisa dapatkan semua, dapat jagung, dapat ayam, dapat babi, dapat sapi. Kami hitung tuh kurang lebih 58 juta kapasitas ekonomi dari kerja jagung 1 hektar dalam waktu 1 tahun dengan skenario seperti tadi. Maka tahun depan dia lakukan lagi hal yang sama, maka tahun ketiga atau penanaman ketiga sudah mandiri. Jadi Bapak Bupati tidak lagi perlukan BLT. Itu sudah beban APBD sudah bisa kita kurangi, ya. Bagian-bagian yang untuk kepentingan subsidi untuk kemiskinan itu dapat kita kurangi, kita tekan sehingga fiskal kita masih longgar untuk bisa masuk di dalam pembiayaan yang lebih produktif. Ya, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas pilihan Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om